Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengukuran dispersi dengan mata kuliah Statistik Deskriptif dan juga dosen pengampu Helmawati SE MSI. Dispersi merupakan suatu derajat penyimpangan atau penyebaran nilai-nilai variabel dari tendensi atau kecenderungan nilai sentral suatu distribusi. Bisa juga dikatakan ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Semakin kecil nilai penyimpangan dikatakan semakin baik. Penyimpangan yang besar diragukan akurasi datanya. Baiklah, ini merupakan contoh dari rata-rata hitung hasil tes bulanan mata kuliah statistik mahasiswa A dan B. Bisa terlihat ada tabel di sana, dan juga mahasiswa A menghasilkan X rata-rata sama dengan 369 per 60 sama dengan 60. Mahasiswa B, X rata-rata sama dengan 369 per 6 sama dengan 60. Baiklah, hasil dari rata-rata mahasiswa A dan B merupakan 60. Selanjutnya, pengukuran jarak atau range. Pengukuran jarak sebuah distribusi merupakan pengukuran dispersi yang paling sederhana. Jarak sebuah distribusi frekuensi dirumuskan sebagai beda antara pengukuran nilai terbesar dan nilai terkecil yang terdapat dalam sebuah distribusi. Range adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah dengan nilai tertinggi. Jarak atau kisaran nilai range merupakan ukuran paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi atau sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Deviasi kuartil atau DQ. Nilai-nilai XI yang ordinatnya membagi seluruh distribusi dalam 4 bagian yang sama dinamakan nilai-nilai kuartil. Jarak antara Q1 dan Q3 dinamakan jarak interkuartil. Pengukuran dispersi atas dasar jarak interkuartil dinamakan deviasi kuartil. Dalam distribusi kuartil, 50% dari semua nilai-nilai observasi seharusnya terletak antara Q1 dan Q3. Jarak antara Q1 dan Q3 dinamakan jarak interkuartil atau interkuartil range. Makin kecil jarak tersebut, maka makin tinggi tingkat konsentrasi distribusi tengah seluas 50% dari seluruh distribusi. Rumus dari deviasi kuartil, DQ sama dengan Q3 kurang Q1 per 2. Misalnya, deviasi kuartil dari distribusi hasil ujian statistik oleh 111 mahasiswa UNP adalah DQ sama dengan 59,42 dikurang 45,89 per 2 sama dengan 6,76. Jadi, hasil ujian dari 111 mahasiswa tersebut mempunyai penyimpangan sebesar 6,76 dari mediannya sebesar 53,64. Selanjutnya, deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah suatu penukaran, penyebaran atau penyimpangan setiap data dalam suatu distribusi yang dihitung dari rata-ratanya. Deviasi rata-rata adalah rata-rata penyimpangan data dari rata-rata mean-nya. Di dalam menghitung deviasi rata-rata, harus kita cari rata-rata dari harga mutlak selisih antara tiap-tiap data dengan mean-nya. Harga mutlak adalah nilai dengan tidak memandang positif atau negatif. Semuanya dianggap positif. Harga mutlak dari X biasanya ditulis dengan X. Deviasi rata-rata untuk data belum berkelompok dengan rumus D X rata-rata sama dengan sigma X1 dikurang X rata-rata per N. XI sebagai nilai suatu observasi KI, X rata-rata merupakan rata-rata, dan N merupakan jumlah observasi. Baiklah, ini merupakan contoh hasil tes bulanan mata kuliah statistik mahasiswa B. Bisa dilihat di sini ada tabel
dengan perhitungan X rata-rata sama dengan 360 per 6 sama dengan 60. 360 datang dari jumlah dari semua hasil tes mahasiswa dengan nilai sigma 360. Dx rata-rata sama dengan sigma xi dikurang X rata-rata per N sama dengan 80 per 6 sama dengan 13,33. Jadi penyimpangannya sebesar 13,33 dari rata-ratanya. Deviasi rata-rata untuk data berkelompok. Xi sama dengan titik tengah kelas GI. X rata-rata merupakan rata-rata, Fi merupakan frekuensi kelas GI. Bisa dilihat di sana ada rumusnya dengan Dx rata-rata sama dengan sigma Xi dikurang X rata-rata dikali Fi per N. Baiklah, ini adalah contoh dari perhitungan sebelumnya. Contoh usia akseptor. Jadi, usia 150 akseptor tersebut berdeviasi atau menyimpang sebesar 5,12 tahun dari rata-ratanya sebesar 30,13 tahun. Nah, di sini bisa dilihat perhitungan dan juga tabelnya. Baiklah, selanjutnya pengukuran varians dan deviasi standar. Dasar penghitungan varian dan standar deviasi adalah keinginan untuk mengetahui keragaman suatu kelompok data. Salah satu cara untuk mengetahui keragaman dari suatu kelompok data adalah dengan mengurangi setiap nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya, semua hasilnya dijumlahkan. Varians atau S2 adalah kuadrat dari simpangan baku S. S merupakan simpangan baku atau deviasi standar untuk sampel, juga Q merupakan simpangan baku untuk populasi. Baiklah, selanjutnya standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Sebuah standar deviasi dari kumpulan data sama dengan 0, menandakan bahwa semua nilai dalam himpunan tersebut adalah sama. Sedangkan nilai deviasi yang lebih besar menunjukkan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Fungsi standar deviasi biasanya digunakan oleh para ahli statistik untuk mengetahui apakah data yang diambil mewakili seluruh populasi. Mencari data yang tepat untuk suatu populasi sangat sulit untuk dilakukan, sehingga perlu menggunakan sampel data yang mewakili seluruh populasi sehingga mempermudah untuk melakukan penelitian. Contohnya, jika seseorang ingin mengetahui berat badan anak laki-laki berusia 10-12 tahun di suatu sekolah, maka yang perlu dilakukan adalah mencari tahu berat beberapa orang dan menghitung rata-rata standar deviasinya. Dari perhitungan tersebut akan diketahui nilai yang dapat mewakili seluruh populasi. Selanjutnya, varian. Varian merupakan metode rangkai untuk menghitung varian dan deviasi standar untuk data belum berkelompok. Baiklah, di sana ada dua buah rumus, S dan juga S2. Xi merupakan nilai observasi KI, X rata-rata merupakan rata-rata, N merupakan jumlah observasi. Baiklah, di sana bisa dilihat rumusnya. Baiklah, lanjut untuk selanjutnya. Di sini ada contoh dari nilai tes mahasiswa B. Baiklah, penyimpangan yang terjadi di dalam nilai mahasiswa B dari rata-ratanya adalah 20. Bisa dilihat di situ ada perhitungannya dan juga tabel. Baiklah, selanjutnya ada rumus alternatif untuk data yang belum berkelompok. Di sini ada contoh hasil tes bulanan mata kuliah statistik mahasiswa B. Ini merupakan contoh perhitungan data yang belum berkelompok. Jadi di sini didapatkan penyimpangan sebesar 20 dari rata-ratanya. Bisa dilihat perhitungan dan juga tabel yang ada di sana. Jadi di sini menghasilkan penyimpangan sebesar 20.
Selanjutnya, metode singkat untuk data yang belum berkelompok. Di sini ada dua buah rumus, S2 dan juga S. Untuk X0 yang ada di dalam rumus merupakan nilai yang sesuai, terserah mau menggunakan angka berapapun, usahakan yang praktis untuk memudahkan perhitungan. Ini merupakan contoh dari hasil tes bulanan mata kuliah statistik mahasiswa B. Varians dan deviasi standar untuk data berkelompok. Metode rangkai. S2 sama dengan sigma XI dikurang X rata-rata pangkat 2 dikali FI per N kurang 1. S akar sigma XI dikurang X rata-rata pangkat 2 dikali FI per N kurang 1. XI merupakan nilai tengah tiap kelas dan FI merupakan frekuensi kelas KI. Ini adalah contoh perhitungan dari metode sebelumnya. Contoh dari usia akseptor di 10 klinik sampel. Jadi penyimpangan yang didapat dari perhitungan di atas ialah sebesar 6,06 tahun dari rata-ratanya 30,12 tahun. Rata-rata diambil dari X rata-rata, rumus dari X rata-rata yang ada di bagian atas dari S2, dan juga penyimpangannya diambil dari S akar 36,7606 sama dengan 6,06 dengan pembulatan sebesar 6,06.